Perhatikanlah si pengemis kecil yang datang ke kota untuk kencan buta. Bertemu dengan seorang kakek yang pingsan di depan hotel. Semua orang takut untuk mendekati dan membantu kakek tersebut karena takut ditipu. Si pengemis kecil yang baik hati melihat hal tersebut tanpa memikirkan konsekuensinya. Dia pergi mendekat dan menolong kakek tersebut. Tanpa dia sadari, nasibnya segera berubah. Ternyata kakek tersebut adalah pemimpin dari perusahaan triliunan. Dia sengaja pura-pura pingsan, hanya untuk memilih menantu yang cocok. Setelah mengetahui bahwa si pengemis datang untuk kencan buta, kakek tersebut memberitahunya bahwa calon pasangannya ada di dalam meja nomor 6. Dengan sedikit keraguan, dia masuk ke dalam. Setelah dia pergi, namun kakek tersebut memerintahkan bawahannya untuk memanggil si pengemis dengan sebutan Tuan Muda setiap kali mereka melihatnya. Anak pengemis seperti ini, tanpa sadar menjadi pilihan yang memuaskan bagi kakek tersebut. Sementara itu, cucu kakek sedang menunggu calon pasangannya di meja nomor 6. Namun ketika dia melihat orang yang datang, adalah seorang pengemis kecil yang lusuh. Setelah bersalaman dengan sopan, dia mulai memperkenalkan diri. Pengemis kecil terkejut ketika mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia menghasilkan 3 miliar per tahun. Dia hampir terkejut sampai jatuh dagu. Barulah dia menyadari, wanita itu bukan jodoh yang dia cari. Ketika dia sampai di meja jodoh sebenarnya, namun dia ditolak oleh lawan bicaranya. Tidak hanya menghina dia sebagai katak ingin makan daging angsa, dia juga memercikkan air dingin ke wajahnya. Setelah wanita pergi, pemuda baru mendengar dari orang-orang di sekitar. Wanita yang baru saja diajakin kencan, sudah menyiapkan pesta di hotel besar. Hari ini akan menikah dengan konglomerat kedua. Apa yang baru saja kamu katakan? Hari ini adalah pernikahan Putri Cui dengan Chen Shao. Sepertinya seluruh kota awan tahu. Hanya kamu yang tidak tahu, kan? Hanya dengan penampilanmu yang kumuh seperti itu. Masih berharap dengan Chen Shao. Dengan sosok seperti itu benar-benar mimpi yang tak masuk akal. Keluarga Cui terlalu berlebihan dalam menipu. Keluarga Cui berani mempermainkan saya. Tunggu aku sampai bertemu dengan guru. Dengan mengorbankan nyawa, jurus naga 9 putaran, saya pasti akan membuat mereka membayar harga. Jiang Yue, apa yang terjadi? Kakek memotong kayu. Sepertinya saya menabrak seseorang. Sungguh sial. Kamu baik-baik saja kan? Bisa mengemudi tidak? Tidak punya mata ya? Ah, sepertinya itu tanggung jawab saya. Cepat kabur. Sorry, saya pergi dulu. Kok begitu kebetulan? Lagi-lagi dia. Di dunia mana ada kebetulan seperti itu? Melihat dia tadi oleh wanita itu, terlihat malu. Mungkin melihat mobil kita. Mau menipu saja. Jiang Yue, kamu curiga tanpa alasan. Sungguh kurang ajar. Jika saya salah menebak, saya akan turun dan minta maaf langsung kepadanya. Sepertinya ini adalah takdir. Dunia luar terlalu berbahaya. Seharusnya mendengarkan nasihat lebih awal. Baru saja dihina oleh keluarga Cui. Sekarang ditabrak mobil lagi. Hai, apa kabarmu? Baik-baik saja. Sangat kebetulan. Ada apa denganmu? Biarkan aku melihat. Sakit. Kamu mau apa? Kamu ini, akibat dari pola makan yang tidak teratur dalam jangka panjang, menyebabkan gastroenteritis akut. Jangan berpikir untuk memanfaatkan kesempatan. Apa yang kamu pikirkan? Wanita-wanita seperti kamu, jangan terlalu sombong. Aku ingin membantu meredakan rasa sakitmu. Jangan bergerak. Kamu sedang apa? Jangan bergerak. Kamu benar-benar bisa pengobatan. Ini adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Metode pijat Jiu Yang dapat meredakan rasa sakit. Namun, mengobati gejala bukan akar permasalahan. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, harus menjaga pola makan yang teratur. Aku bilang wanita-wanita seperti kamu, bisakah jangan menganggap semua pria, semua hanya menginginkan uang dan keinginan duniawi. Di dunia ini, masih ada pria baik. Baiklah, tidak apa-apa, aku pergi dulu. Lebih baik jangan bertemu lagi dengan Jiang Yue. Kakek, kamu melihatnya kan? Anak ini tidak doyan uang dan wanita. Baik dan jujur. Bagaimana, nak? Kali ini kakek telah menemukan seorang calon menantu yang baik, bukan? Kakek, orang ini masih bisa diandalkan. Namun, aku masih perlu memikirkannya lagi. Baiklah, kakek, ini hadiah pertunangan untukmu. Kau dan anak ini akan dijodohkan. Ayo, kakek. Tapi, dengarlah dulu. Aku tidak akan menerima begitu saja. Menerima dia. Semua orang, letakkan bunga-bunga itu dengan baik. Chen Shao sudah menunggu. Tutup itu adalah teh 8. Bawa sedikit untukku.
Semua orang, cepatlah. Mereka benar-benar mengadakan pernikahan. Cui Panjang, keluarlah. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis ini? Cui Panjang, siapa yang membawanya masuk? Bawa dia keluar. Sekarang, usir dia. Pergi sekarang juga. Apa arti kehidupan? Siapa kau? Berani sekali. Berani membuat keributan. Pernikahan keluarga Cui saya dan keluarga Chen. Saya murid Murong Sang. Namaku Jiang Chen. Hari ini, atas perintah guru wanita, aku datang untuk memenuhi janji pernikahan. Kau berani sekali. Kau pikir kau bisa menikahi Rubing dari keluargaku? Benar. Guru saya meninggal sebelum menjadi dewa. Dia memberikan instruksi khusus. Ini adalah urusan besar bagi kedua keluarga kita. Kamu dengan penampilanmu yang begini, terlihat miskin dan kampungan. Berani sekali datang ke sini. Nyonya Cui, apa maksud dari perkataanmu ini? Saya melakukan perjalanan ribuan mil, turun dari gunung. Tidak hanya tidak memperlakukan saya dengan baik, malah bersikap dingin padaku. Menantu, kamu pikir kamu siapa? Dengan orang sepertimu, berani menyebut diri sebagai menantu keluarga Cui. Sikapmu, mau membatalkan pernikahan, kamu juga layak. Harus tahu posisimu dengan jelas. Keluarga kami seperti es. Seharusnya menikah dengan keluarga bangsawan di kota awan. Setidaknya seperti Chen Shao, yang didukung oleh keluarga Su. Awalnya aku pikir, Ruying sudah menjelaskan dengan jelas padamu. Tidak terduga, kulit mukamu, 7 ini sangat tebal. Masih berani datang ke sini, membuat malu. Tuan Cui, tidak mau mengeluarkan pendapat. Teringat. Aduh, keponakan Jiang Xian. Inilah lelucon yang pernah saya buat dengan gurumu. Sebuah lelucon yang dibuat dulu. Keluarga Cui, tidak pernah dianggap serius. Kenapa kamu jadi serius? Awalnya aku pikir, Ruying tidak mau menikah denganku. Baru saja akan membatalkan pertunangan. Tidak disangka, kepala keluarga besar keluarga Cui di kota awan. Pertunangan berada di, lihat sendiri, tidak jelas. Buka matamu lebar-lebar. Kamu berani merobek pertunangan saya. Pikiran tidak berfungsi dengan baik. Kesepakatan ini pada saat itu. Apakah ada bukti? Tentu saja. Ini adalah dari tulisan hitam di atas kertas. Perjanjian pernikahan di sini. Lihat sendiri. Tidak mengerti. Buka matamu lebar-lebar. Benar. Inilah surat perjanjian ini. Cui Panjang. Tanpa surat perjanjian ini, kamu pikir kamu siapa? Hanya ingin mengandalkan gurumu pada awalnya. Sedikit bantuan. Hanya ingin meraih yang tinggi. Kamu bermimpi. Cui Panjang. Kamu berani merobek perjanjian pernikahanku. Kamu terlalu berani menipu orang. Kalau aku merobeknya, bagaimana? Hanya selembar kertas sampah. Hanya orang bodoh seperti kamu. Hanya akan menganggap lelucon seperti ini serius. Cui Panjang. Guru saya pada awalnya benar-benar buta mata. Hanya akan menyelamatkan kalian para penjahat ini. Kamu masih berani menyebutkan gurumu. Pada saat itu dia hanya untuk tinggi merayu keluarga Cui saya. Sebuah aliran liar di pegunungan. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai tamu istimewa. Hal lama itu, memanfaatkan kesulitan keluarga Cui kita. Mengambil kesempatan dari bencana. Sekarang dia sudah tidak ada. Bahkan mengirim anjing sepertimu untuk menghisap darah. Kamu dan gurumu, hanya 2 badut yang melompat-lompat. Cui Panjang, saya memperingatkan Anda. Kamu bisa bicara tentangku. Tapi kamu tidak boleh bicara tentangku. Gurumu yang telah pergi. Kamu masih berani bertindak. Apa yang salah dengan menghina gurumu? Ya, ini milikmu. Aku bahkan jika menghamburkan abunya, kamu bisa menandingiku bagaimana lagi? Seseorang yang belum pernah melihat dunia. Kamu selain kekerasan, apalagi yang kamu miliki? Aku akan memberitahumu dengan jujur. Menantuku, itu adalah keluarga terhormat di kota awan. Keluarga Chen, Pangeran Chen, kerabat di level atas dari grup Su. Grup Su, menggerakkan jari kecil, bisa membuatmu menghilang dari Yuncheng. Ayo, kalau begitu aku akan menunggu. Siapa yang berani berbicara besar di pernikahan saya? Siapa lagi? Dia adalah orang yang datang dari pegunungan. Ayah mertua, dulu kau memberikan kepada Rubing. Hanya menemukan seorang pria seperti ini. Lebih baik mencari anjing saja. Tutup mulutmu yang bau. Kau ini siapa? Di sini bukan tempatmu bicara. Kau berani memukul Chen Shao. Harus kau tahu, Chen Shao didukung oleh keluarga Su. Keluarga Su, keluarga terkaya di Yuncheng. Kau orang ini,
Tidak pantas bahkan untuk membantu Chen Sao mengenakan sepatu. Apakah kau punya hak untuk berbicara?